Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua 18 ayat 11 sampai 28. Tentang diberkati untuk menjadi berkat. Apakah kita pernah bermain monopoli? Dadu yang dilemparkan akan membenturkan langkah kita. Namun, langkah itu bukan berdasarkan kemauan kita, melainkan karena keberuntungan. Apakah kehidupan ini selalu tentang keberuntungan? Yosua sudah mengundi tanah agar dibagikan kepada suku-suku Israel. Berdasarkan peta, tanah suku Benyamin tidak seluas suku lainnya. Luasnya hanya 25 mil panjangnya dan 12 lebarnya. Apakah ini sebuah kerugian? Tidak. Posisi tanah itu sangat strategis. Ia berada di antara suku Yehuda dan Efraim. Lalu lintas utara selatan melalui pegunungan barat mengalir melaluinya. Begitu juga dengan hanya rute timur dan barat. Lintasan ini penting karena menghubungkan Benyamin ke Yordan timur dan pantai di barat. Sepanjang rute ini perdagangan terus berdenyut. Lokasi ini pun strategis secara politik. Ia menjembatani daerah utara dan selatan Israel. Kelak suku Benyamin yang menjadi penghubung Israel dan Yehuda. Tanah suku Benyamin menjadi perbatasan. Lewat itu orang-orang Yahudi bisa bergerak bebas, apalagi jika sedang terjadi konflik. Bagaimana menempatkan Tuhan dalam memelihara kita? Mungkin kita sedang ada masalah dengan warisan, pembagian harta, tanah, kesempatan usaha, dan sebagainya. Bisa jadi kita sedang mengalami persoalan mengenai kebutuhan hidup. Kita mungkin khawatir ada pihak lain yang sedang mencoba berbuat curang. Kita mungkin cemas karena ada faktor di luar kendali yang bisa memengaruhi keberuntungan kita. Khawatir adalah manusiawi, namun Alkitab melarangnya. Ingat, tentang kekhawatiran di mana di dalam Alkitab itu sangat terlarang. Pada setiap perkara kita harus berserah kepada Tuhan. Dia pasti mempunyai perhitungan untuk setiap curahan berkat-Nya. Tugas kita hanyalah memaksimalkan berkat itu. Dalam setiap berkat, Tuhan selalu menyelipkan tanggung jawab, yaitu menjadi saluran berkat. Apakah kita mampu melakukannya? Dari kejadian dan cerita tentang Yosua ini, saya ingin mengutip di mana hal ini terjadi dalam hidup saya tentang tanah. Di mana baru-baru ini saya memperkarakan tentang tanah saya, di mana ukuran yang saya beli dahulu melalui orang tua saya itu tidak sesuai, dan hal itu mempersalahkan bagi orang yang di sebelah saya mempunyai tanah. Saya berkata kepada orang tersebut bahwa di tanah saya itu lalu ada jalan 1,5 meter, dan ia mengatakan itu tidak ada. Ada satu tetangga yang biasa melewati jalan tersebut. Ia melewati jalan tersebut, tidak memikirkan bagaimana usaha untuk menimbun jalan tersebut karena pada hari hujan, jalan tersebut sangat becek dan menyebabkan banjir. Saya berpikir, manusia sekarang di mana tidak mau melakukan usaha untuk memperbaiki hidupnya, tetapi mencari jalan di mana jalan yang lebih enak dan tinggal memakai saja tanpa memikirkan usaha bagaimana untuk memperbaikinya. Dan tidak terjadi. Jarang sekali manusia-manusia sekarang yang mau berusaha untuk memperbaiki segala keburukan-keburukan di dalam dirinya. Ini yang saya pergumulkan saat ini, dan saya berpikir dan selalu bergumul di dalam Tuhan untuk mencoba mengalah dari persengketaan tanah tersebut.
Mungkin saudara-saudara juga pernah mengalami hal seperti saya, di mana terjadi perselisihan tentang tanah antara satu dengan yang lainnya. Biarlah apapun yang saya pikirkan saat ini, saya menganggap bahwa apapun harta di dunia ini, semua itu pasti saya akan tinggalkan. Biarlah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bergumul, berdoa, Tuhan pasti buka jalan pada setiap permasalahan kita. Dan satu inti yang saya pikirkan saat ini yaitu, saat kita membuka jalan bagi orang lain, maka berkat itu akan tercurah penuh bagi kita melalui kehendak Tuhan. Saat kita menutup jalan orang, maka berkat itu akan menutup jalan bagi kita juga. Itu satu yang saya petik dari dalam kehidupan dan pikiran saya. Mungkin saudara-saudara pernah berpikir tentang merasa rugi, tentang apa hak yang saudara-saudara diambil orang lain. Tapi biarlah satu hal yang saya petik, segala sesuatu yang di dunia ini tidak akan pernah kita bawa mati, karena kita membawa iman dan kedekatan kita ke hadapan Tuhan. Layak atau tidak layak, Tuhan menerima kita. Biarlah apapun, segala hartamu, segala yang kau punya di dunia saat ini, itu diambil orang. Lakukanlah doa di dalam Tuhan. Tuhan yang menunjukkan, Tuhan yang memberi hikmat di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan selalu menjamah hati kita, hati saudara. Apapun permasalahan saudara, baik di dalam keluarga, teman, ataupun rekan-rekan kerja, mungkin banyak hal-hal yang mengecewakan, yang dimana kita selalu berbuat baik kepada mereka, tetapi balasan malah sebaliknya di dalam hidup kita. Biarlah segala sesuatunya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan yang mempunyai hak untuk membalas itu semua, bukan diri kita. Karena satu saya pikiran saya, saat orang melakukan kejahatan bagi kita, lalu kita kembali membalas kejahatan itu, berarti kita sama dengan seperti orang tersebut. Satu gambaran tentang Yesus Kristus, di mana selama ia hidup, ia selalu dibuli, disakiti, tetapi ia menanamkan kasih terhadap orang-orang yang selalu membuli dia. Karena dia tahu dan yakin bahwa Allah Bapa sangat besar di dalam hidupnya. Ia menunjukkan kasih kepadanya. Memang untuk belajar menjadi ikhlas itu sangat berat. Tapi belajar untuk memaafkan orang itu sangat besar kuasanya, memberi kita umur yang panjang. Biarlah saat ini saya mengajak saudara-saudara, apapun masalahmu yang kau hadapi hari ini, esok, dan yang akan datang di dalam pergumulanmu, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Satu kata yang kuingat Tuhan tentang kekhawatiran, bahwa di dalam Alkitab itu sangat dilarang. Biarlah Tuhan, apapun kekhawatiranku, apapun yang kau pikirkan saat ini, kuserahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang dapat menyelesaikan itu semua Tuhan. Kami menjalani apa yang kami lakukan, rutinitas kami setiap hari. Tuhan yang punya rencana baik buat kami. Tuhan juga jamahlah hati para pendengar. Apapun permasalahan mereka, baik di dalam keluarga mereka, studi mereka, dan orang-orang di sekitar mereka, Tuhan berikan hati memaafkan dan memberi, belajar untuk ikhlas. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, bukan dengan hal-hal dunia. Dan biarlah hati kami selalu terjamah, Engkau yang memberikan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, buat apa yang Kau berikan hari ini. Satu yang tidak pernah didapatkan manusia secara gratis, yaitu napas kehidupan. Bapa, biarlah kami tetap selalu setia di dalam mendengarkan segala kebenaran firman-Mu, karena itu yang membangun hati dan pikiran kami.
Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu yang menjamah hati kami. Dan biarlah pagi hari ini segala apapun aktivitas yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Tuntun langkah dan hidup kami Bapa, perkenanan-Mu yang kami inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa kami. Terima kasih Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara untuk tetap selalu setia mendengarkan segala apa curahan hati saya dan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan secara sederhana ini. Mungkin ini masih terasa kaku di dalam hidup saya, tapi saya mencoba untuk terus belajar dan belajar tentang arti kebenaran firman Tuhan dan penyampaiannya kepada saudara-saudara. Saya berharap hidup Anda selalu diberkati Tuhan dan Tuhan selalu menuntun langkah Anda. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kuserahkan hidup dan segala aktivitasku hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.